kita melihat dulu biografi Ustaz Arifin Ilham. Silakan. Udah. Nah ini beliau nama Ustaz Muhammad Arifin Ilham. Lahir di Banjarmasin. Orang Banjar beliau ya. Dari 8 Juni 1969. Pendidikan Darunajah Asafiyah di Pisipol UNAS juga. Beliau ini ya di HIPMI pernah juga selalu beliau aktif di organisasi ya. Pidato bahasa Inggris se-ASEAN, bukan se-Indonesia lagi, se-ASEAN. Terus kalau bulu tangkis ya, beliau itu kalau menginginkan sesuatu harus jadi juara, itu beliau. Makanya perlu kita contoh sampai pingpong, sampai apa namanya yang pemain sepak bola itu futsal ya. Terus, nah, dia juga ada reputasi yang paling tinggi, yaitu nikah. Ya, nah, pertama nikah dengan Umi Wahyuni Al-Wali dengan putranya Muhammad Al-Faiz, ini Muhammad Anwar dan Muhammad Aska. Nah, ini hadir beliau ya. 4 Amtasya Sahla, ini yang tadi ada. Terus yang kedua, istri kedua yaitu Ibu Rania Jamil ya. Nah ini dari ibu ada 3 Alahab Zia Arifin, yang kedua Muhammad Al-Jamila, dan ketiga Ustaz Jaja. Nah terus juga yang ketiga dengan Umi Pema, Ibu Umi Pema ya. Ini Umi Pema alhamdulillah ada 3 ya dari Umi Pema. Kalau yang dengan murabinya yaitu Sofia Jikriyah. Dan alhamdulillah itu prestasi murabi dalam segala prestasi muncul. Makanya kita juga perlu menyontoh beliau. Baik, dan beliau juga menjadi dosen di Universitas Borobudur pada saat itu. Hanya karena kesibukan beliau berhenti. Baik, itu mungkin sekilas ya. Jadi murabi kita itu bukan sembarangan juga kan. Dari mulai zikirnya, dari mulai sekolahnya, pergaulannya, sudah semuanya perlu dicontoh kita. Nah ini, nggak tahu ini yang punya jas yang berdiri sama duduknya sama, ya kan? Nama khotib tapi belum pernah lupa. Oke, karena jangan ada 2 orang. Baik, awal pertemuan dengan Ustaz Arifin pada waktu itu tanggal 14 November. Saya masih hafal. 1994, mungkin sebagian Anda belum lahir ya. Dan saat ini masing-masing pada saat itu masing-masing ketemunya itu di mana? Di notaris, mau cari rumah ya untuk di Mampang 2. Kebetulan beliau dapat di R14, makanya dapat di R14, tidak jauh. Nah, awal itu masih muda ya. Terus yang selanjutnya Ustaz Arifin pada waktu itu usianya baru 25 tahun. Dan Pak Khotib sudah tua, 41 tahun, ya kan? Dan sekarang dia udah terlalu tua ya, bicara di depan. Terus sejak perkenalan saat itu memang langsung akrab. Baru ketemu, sekarang ini pemuda energik sekali, nggak tahunya Ustaz, nggak tahunya sudah bertindak gitu kan? Dan sangat lincah. Ustaz itu pribadinya yang rendah hati dan itu mulai muda. Ya sejak perkenalan kita bisa terus saya bergaul dengan beliau hari ke hari selalu bersama. Kalau berangkat kerja juga sama. Pada saat itu saya ke kantor, beliau ke pengajian, ke undangan ceramah. Nah pada saat itu ya kebetulan murabi masih muda, belum punya kendaraan. Dan waktu itu sudah ada di Budiarto. Jadi berangkat jam 4 pagi, jam 4 subuh. Jam 4.30 lah berangkat. Setelah itu ngantar dulu murabi, ngajinya di mana? Setelah itu saya balik ke kantor. Di kantor kan jam 9. Jadi selama perjalanan itu hampir setiap hari. Karena beliau muda tapi sudah
apa istilahnya, ceramahnya itu masuk ke semua ini. Jadi senangnya anak muda, senangnya orang tua, disenangi anak-anak juga. Di ceramah itu beliau masya Allah ini sekali, karena beliau pernah jadi juara pidato itu, karena sehari-harinya latihan di pesantren dulu. Setelah itu, ya tahun yang sama di 1994 Ustaz Arifin lulus S1 jurusan politik internasional. Makanya murabi kita itu ada politik. Jangan main politik sama beliau, ya kan? Dia ahli di politik, makanya strateginya sampai strateginya istri 3 aja aman semua. Nah, itu kan paling pokok ya. Kita harus belajar dulu gimana. Ya. Kalau Pak Khotib, ya ngikuti sunnah Nabi Adam. Kan belum bisa. Nabi Adam bisa. Nabi Adam itu nggak ada lagi. Nggak ada perubahan lagi Khotib. Ya, mohon maaf nyerah aja. Belum mumpuni kehidupannya. Baik, pada tanggal, hari-hari dan 94 itu sama beliau. Jadi pulang kerja kadang-kadang nyamper, kadang-kadang begitu pulang kerja sudah ada di garasi. Nah, ayo pulang. Nah, karena pengajian itu penuh pada waktu itu masih muda, karena beliau ini sangat luar biasa. Semua ilmu, ya, yang untuk kesehatan itu Ibu Nabawi beliau pelajari, terus ruqyah beliau pelajari sampai luar biasa. Jin itu kalau mau diruqyah baru dari pintu udah gerbok gitu lah, udah ketakutan duluan jinnya. Ya, pada saat itu luar biasa beliau itu. Baik, pada tanggal 28 April, nah ini yang pertama Ustaz Arifin mendirikan majelis taklim malam Mimbar. Mohon maaf nanti ada koreksi dari ini kalau ada salah-salah ya. Karena ini berjalan Khotib yang diriwayat kembali, diingatkan kembali. Ya udah tua ngingatin ini kan banyak yang lupa. Ya baik, tanggal 28 April Ustaz mendirikan majelis taklim dalam malam Rabu. Di sana mulai beliau ini, karena zikir sudah mulai dari 15 orang. Dari tahun itu sudah mulai ada 10 orang, 15 orang. Terus lanjut. Nah, pada tahun 97 beliau memang kena musibah, itu di Batu Ular. Ya, di Batu Ular. Nah, itu ceritanya panjang. Karena beliau itu sangat percaya binatang. Coba aja di sini semut aja kita kasih tahu, apa siapapun dikasih tahu, jangan sampai terlihat. Saking sayangnya beliau kena binatang, setiap jamaah yang punya binatang, misalnya burung, ditanyain ada jodohnya nggak? Kalau tidak ada jodohnya disembunyiin sama beliau. Amangnya, terus surili, keraya juga, masya Allah itu beliau. Nah, di samping itu ada juga kalau pelihara burung, dia beli berjamaah itu dia lepas karena kasihan. Kecuali ada jodoh, gitu. Ya, pada waktu itu Ustaz kena ular, ya, kena ular. Dan beliau masih dianggap bahwa itu tidak apa-apa, sampai bisa masih nyetir ke rumah sakit. Ya. Karena pada waktu itu kalau kita sudah kerja di mulia itu tidak bisa selamanya sama-sama. Tapi kalau ada di waktu-waktu bersama-sama. Nah, pada waktu itu ke Batu Ular, nah beliau masih bisa nyetir, tapi di tengah perjalanan mulai menjara. Ya, mulai menjara, akhirnya pada waktu itu dibawa ke rumah sakit Pak Jilda, tapi tidak bisa tertangani, harus ke rumah sakit besar yaitu ke Sintaros. Nah, Sintaros, nah beliau 21 hari koma. Dalam perjalanan itu ada spiritual, jadi mimpi beliau memimpin zikir karena baju putih. Assalamualaikum. Nah, selamat datang di Ketua Dewan Pembina Bina. Seger kelihatannya. Silakan dipegang Ustaz. Si kecil udah dibawa ya? Ada. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, selamat datang ke Ustaz Alvin Faiz. Baik, terus selanjutnya ya 21 hari, di dalam 21 hari ini beliau
itu beliau ini ada perjalanan keagamaan, yaitu beliau mimpi mendirikan zikir, beliau zikir dilindungi oleh para ulama-ulama dan berbaju putih semuanya. Zikir sudah berjalan, tapi ke mimpi gitu kan. Dan beliau ini adalah ketujuh turunan dari Ustaz Syekh Al-Banjari yang sudah terkenal di Kalimantan. Nah, beliau ini zuriat yang ketujuh. Jadi masih ya terah ulama itu selalu turun bagi ulama-ulama yang soleh. Oke, baik. Nah, zikir sudah mulai pada waktu itu, yaitu dengan 10 sampai 15 orang. Ya, seiring dengan berjalannya waktu, yang menghadiri zikir semakin hari semakin banyak. Semakin banyak, dan beliau juga sudah mulai kemana-mana, sudah mulai ke Nusa Kambangan ya, pada waktu itu. Dan zikir murobi ini kenapa coba disenang? Mungkin ada yang tahu? Karena zikirnya satu bulan, dua meresap ke, dan yang ketiga amal beliau. Beliau itu dari mulai tahajud dari sejak muda. Jadi beliau sangat konsisten, sangat komit. Di mana ada janji itu belum sangat komit. Ya. Malah kita yang digusur-gusur itu komitnya. Kadang-kadang kalau telat, beliau takut sekali ketelatan di sebuah tempat yang sudah beliau datangi. Itu. Nah, setelah itu terus, nah beliau pada saat ini bertepatan dengan, sebentar sebelum nikah. Jadi beliau ini membimbing juga para ustaz-ustaz. Kurang lebih ada 40 ya bunda ya di Ajito, ustaz-ustaz yang ada di Mampang, yang ada di Depok, itu beliau bimbing sampai 40 lebih. Karena begini caranya beliau membimbing, kalau dia dapat undangan ke TVRI 2 kali 3 kali, akhirnya kadang-kadang dia pura-pura ini membatali, mendampingi aja. Karena membatali supaya ustadz yang ustadz bina ini bisa muncul. Nah, akhirnya semuanya undangan-undangan yang besar-besar kadang-kadang beliau sisihkan untuk murid-muridnya supaya bisa misalnya lebih dikenal di masyarakat. Nah, itu beliau. Oke, pada tahun 28 April ini bertepatan dengan 1 Muharram. Nah, ini baru beliau menjadi Bunda ini putra daripada ulama besar Al-Wali di Aceh. Beliau punya pesantren yang sangat besar, namanya di Masjid Baitur Rahman. Dan nikahnya pada waktu itu di komplek di Kalibata. Karena ayah daripada Bunda Yuni ini juga sebagai anggota DPR di pusat, ya. Itu kira-kira. Ya, selanjutnya, nah nikah pada waktu itu ya nikah itu di apa istilahnya, semua senior dihadirkan, ya. Karena luar biasa pada waktu itu. Dan di Kalibata ya. Terus tanggal 14 1909 Bunda ini melahirkan ketua Dewan Pembina kita, yaitu Muhammad Al-Mufais. Nah, beliau lahir yaitu tanggal 14 Februari. Tanggalnya salah itu. Oh, tanggalnya salah. Nah, itu mohon koreksi. Jadi tanggal 4 Februari ya? 4 Februari 1999 lahirlah putra pertama Murobi kita. Terus yang kedua, nah 21 Desember tahun 2000 melahirkan putra yang kedua, yaitu Ustaz Aman. Dan yang ketiga, salah. Itu tahun berapa? Saya lupa, mohon maaf. Oke, terus, nah pada saat itu karena Ustaz sebetulnya sudah mulai merintis untuk mendirikan pesantren. Ya, pada 2001 terus. Nah, ini 2001 mulai Ustaz membuatkan tanah yang beliau
ada 1536 dan ada campuran dari teman-teman. Ya, tapi yang paling besar yaitu wakafnya beliau. Beliau lagi muda mau wakafkan tanahnya. Kalau kita lagi muda kumpul-kumpul ya. Kalau beliau enggak, dengan janjinya diwakafkan. Dan pada waktu itu, pada saat peletakan batu pertama, tidak ada uang. Tidak ada uang. Tapi setelah peletakan batu pertama, kita mengundang Kajari, ya, kejaksaan Depok, ya kan? Nah, beliau langsung saya yang duluan. Begitu besoknya usahanya, masya Allah, itu ngalir terus yang numpang. Akhirnya pondok pesantren 2003 itu selesai. Nah saat itu, ya, yang ngajikir semakin menggema karena beliau punya suara yang serak-serak basah. Tapi bukan bimbo ya, serak-serak basah. Nah ini yang sangat juga berkesan. Beliau dari setelah sakit ini bukannya semakin menurun, malah justru semakin semangat dan semakin beraura. Karena ya itulah konsistennya ibadah beliau itu dengan janji, sholat, ya, terus tadabbur Al-Quran itu sangat konsisten. Baik, nah ini 2005 kita mengundang yatim-yatim, yaitu yatim-yatim yang kita kumpulin dari pesantren-pesantren, karena waktu itu ada terjadi Amur Poso, masih ingat? Yang orang tuanya Amur Poso itu orang tuanya sampai ada yang kehilangan orang tua dan orang tuanya ada yang sampai dibikin bola, jadi kepalanya dipotong dipakai main bola, saking seru. Jadi itu ada 15 orang dari Amur Poso yang kita ambil, yang Ustaz ambil dari pesantren-pesantren, dan masya Allah luar biasa, itu anak galak-galak sekali itu, karena mungkin melihat bapaknya dan ibunya yang tersiksa trauma, sampai kalau dilarang sama security-nya ditabok kemana kecil, galak-galak. Tapi gimana coba Bu Robi meluluhkan mereka, masya Allah luar biasa. Jangankan orang, sapi aja kalau meluluhkan sudah dilus-lus sambil berdoa diam. Nah, makanya kalau antum mendidik anak-anak tuh, contohin sapi ada di gue, masa anak-anak nakal-nakal enggak sebetulnya. Cuma kita aja yang dulu peningkatan bagaimana psikologi anak harus diketahui begitu, supaya kita bisa membimbing mereka. Terus yang selanjutnya, ya ini yang anak dari 18 ini, 17, 18 ya, dari seluruh Jabodetabek, dan untuk membiayai kehidupan mereka, nah almarhum itu membuka berbagai usaha. Ya, dari mulai rupiah, nah untuk itu almarhum dengan mendirikan pertama almarhum yaitu rupiah dan Mekam, terus air mineral isi ulang, terus mabit dan penginapan, berikut KBIH. Nah ini berjalan semuanya luar biasa pasti ya. Ustadz tidak pernah kehilangan tidak kehilangan putus asa gimana nih. Padahal ini sudah mulai tahap bertahap 100 orang ya. Luar biasa. Jadi di komplek ya, dituakan semua. Kebetulan kami juga sebagai waktu itu ketua ikatan komplek Muhammadiyah 2. Jadi Bang, abang lulus keduniaan, hari ini lulus keakhiratan. Begitu. Bersama. Dan itu mulailah banyak yang bergabung dengan beliau. Dari sejak itu kan beliau itu jikir, masya Allah, ada yang memimani begini dengan sabarnya. Malahan didatangi, setelah itu bawa apa? Bawa hadiah kepada orang yang membenci, sambil didoakan terus. Jadi banyak kiai-kiai yang memang menolak jikir pada waktu itu, karena mungkin belum masuk ya. Tapi dilihat semakin hari semakin puluh ribu. Nah, mulailah akhirnya banyak juga ulama-ulama yang memang mohon maaf beliau. Dan ternyata dalam hadisnya juga ada. Jadi yang membid'ahkan malah menjadi ikut penjikir juga ini. Masya Allah. Makanya ini salah satu contoh yang sangat luar biasa. Beliau itu di masyarakat oke dan dermawan. Jadi kalau saya punya uang besar, beli beras berapa tahun 100 kilo itu begini.
Nah, terus dibagiin, nanti kan terima kasih sama Pak itu. Jangan saya terima kasih. Murabi kita sedang ini. Pak itu hanya membagikan. Jadi kita harus fair, ya kan? Itu dan luar biasa. Setelah itu beliau juga di pemerintah sangat berwibawa. Jadi satu saya sudah usaha yang bisa menggeserkan acara panglima. Bisa acara panglima undang beliau tuh ingin jam 7 atau saya doa dulu. Nah akhirnya diaturlah, kan protokolnya susah diatur. Tapi dengan beliau, makanya beliau yang paling istimewa. Tentara bisa diatur, keluarga juga bisa diatur. Sampai 3, bagaimana tuh 3 sampai acara satu salah bisa luar biasa ini. Harus belajar. Kata Robi, Bang, kalau keluarga sudah manage, insya Allah apa-apa bisa manage. Itu. Nah mudah-mudahan Ustaz Afif, Ustaz Aman, Allah Akbar. Nah setelah itu beliau juga mengadakan bekam dan rupiah. Nah rupiah ini luar biasa sampai terkenal kemana-mana. Nah sampai beliau itu bisa mengirimkan kayak minyak wangi, Bang. Nanti jam 7 hari ini kirim ya. Ada wangi gitu. Masya Allah, luar biasa karena ketaatan beliau dan ketawaduan beliau dari sejak muda. Ibadah apa yang beliau ucapkan itu yang beliau lakukan. Kalau kita kan banyak mengucap, melakukannya jarang. Sekali-kali. Dan kalau beliau konsisten sekali, Masya Allah luar biasa. Terus, nah bekam sampai beliau yang mulai pada waktu itu kita buka zikir di mana? Di Atin. Pada saat itu sangat susah sekali protokolnya pada saat zaman Presiden Soeharto. Luar biasa, tapi tembus sama beliau. Dengan tim kita ke sana, nah boleh dikira apa? Dikira apa yang sangat besar. Pada waktu itu, setelah itu ke Istiqlal. Dan satu lagi yang paling susah itu Bank Indonesia. Bank Indonesia dulu semut aja nggak berani masuk dalam. Gimana? Lawan aja nggak mau. Tapi sekarang beliau rutin di hari Kamis. Itu sekarang ada Baitul Ihsan di dalam Budi Kemuliaan Bank Indonesia kan sekarang bisa berjamaah di sana. Kalau dulu BI, waduh namanya BI. Nah itu keistimewaan beliau dengan doanya, dengan usahanya. Ini yang perlu ditiru kita semua. Baik, setelah itu lanjut. Nah di sini barulah karena sudah mulai tidak tertampung berkelana istilahnya. Disinilah ke yang dulu itu kunci di sini dengan Pak Tim, Pak Denny, yang mulailah ada kerjasama dengan PT Cigede. Ya. Terus, nah di sini tanggal 22 Juli 2007, ya Saudari Tim mulai meletakkan batu pertama, ya berdoa berhimpun. Itu belum ada masjid, ya kan? Yang berdiri sebuah masjid, yang untuk zikir. Nah, pada waktu itu beliau sudah mulai dan beliau semuanya di atas kebun jingkong dan beliau berkata bahwa ini nanti akan masjid besar. Itulah beliau. Apa yang diucapkan Allah kabulkan semuanya. Makanya juga kalau lagi marketing keluar, gampang dulu dari dulu berdoa. Ini dulu proposalnya, nanti hari ini yang tahu. Itu kata beliau. Ya alhamdulillah banyak sekali yang sudah kita lakukan itu beliau doanya insya Allah. Jadi kadang-kadang kita sudah proposal masuk, beliau nanti diundang misalnya di Pertamina, terus diproses 1,8 miliar dolar. Jadi kita banyak membangun diri itu ya setelah ini berjalan dengan kekuatan doa lebih, masya Allah luar biasa. Ya makanya juga jadi ikut pacu, ya. Karena dulu bukan ya, yang cari dana, gitu kan. Tapi diajari sama beliau, masya Allah luar biasa. Baik, kita tanggal 22 Juli jamaah terhimpun terus langsung. Nah sudah mulai, ya ini sebetulnya ini kita dari Cigede wakaf yang untuk jadi masjid 1 hektar, 2 hektar untuk fasilitas parkir dan 2 hektar lagi untuk asrama. Ya.
Ini jadi 5 hektar, tapi kenyataannya belum sampai 5 hektar, 3,7. Ya. Baik, terus. Nah, mulailah. Terus Pak. Nah, kita bekerja sama, yaitu pada waktu dengan sebab dan salah mahasiswa Libya yang merangkap ke Murabi, terus proses dan Murabi sempat diundang oleh Hadapi. Jadi ini sumbangan dari apa istilahnya, ke belakang lagi, mundur lagi, terus. Nah ini, jadi kita bekerja sama dengan The World Islamic All Society. Jadi perkumpulan agama lajisnya, ya. Nah itu beliau Ustaz Darwin panggil ke sana. Setelah pulang dari sana mulailah yang tadi pertama. Terus kita juga memilih insinyurnya waktu itu pada saat itu, yaitu Panani, ya, insinyur Panani. Dan mohon dikoreksi ini takut salah. Dan setelah itu barulah kita mulai ya, di Sentul. Jadi beliau bolak-balik tuh Sentul terus di Mampang. Jadi minggu pertama di sana, seminggu lain sini. Tapi setelah itu baru Depok pelan-pelan dilanjutin oleh Sentul. Nah ini berkembang. Ya. Makanya Murabi ini sangat luar biasa. Beliau ini setiap akhir Ramadan, setelah Ramadan, beliau bukan di rumah dulu, tapi mengunjungi para ulama seperti. Jadi beliau ke ulama khususnya membawa hadiah, Masya Allah. Ya, mungkin pertama kali selalu tidak lupa beliau dari raja dulu. Setelah itu 15 hari, kalau tidak salah ya, baru sampai dulu. Masya Allah. Jadi sangat tawadhu, ya. Beliau sangat konsisten dan sangat menghormati para senior. Jadi senior itu sangat dihormati sama beliau. Makanya juga kadang-kadang malu kalau ketemu di jalan. Kan beberapa kerja itu banyak itu. Dari MTA sudah mau teman-teman. Itu beliau datang turun. Pokoknya lagi masuk, beliau turun dulu. Wassalamualaikum, malu. Ya kan? Kenapa? Karena bukan ulama. Ya, tapi begitu beliau hormati. Makanya kalau ingat sama beliau, Masya Allah, ya, rasanya masih ada sekarang juga. Terus, nah ini mulai bertahap, ya. Terus 2000, nah di September 2007, ya kan? Nah ini tunjuk Pak, itu kontraktornya Waskita Karya. Nah ini selama 13 bulan selesai pembangunan. Terus jadi 2008, ya. Terus yang terakhir itu 2010, ya. Terus Pak. Nah, jam 2008 itu berbarengan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Baik. Terus habis. Nah, setelah itu di dalam perjalanan setelah selesai dari sini menuju Sindur, nanti mulailah di sini itu mendirikan pesantren. Ya. Nah, dan ya pada waktu itu Ustaz Syuhada, ya. Tapi semuanya ide-idenya dari beliau Ustaz Syuhada menjalankan itu yang sampai sekarang alhamdulillah. Nah, ini kira-kira sejarah berdirinya ya sekilas nanti oleh Umi tentang sekali lebih banyak. Baik. Nah, itu mungkin nanti selanjutnya visi-visi, ya. Mungkin masih ada visi-visi. Nah, mulailah Murabi ini membuat visi-visi, duduk bersama membuat visi-visi. Mana yang visi-visi ini yang kita harus jadikan apa istilahnya pedoman bagi kita. Nah. Ya. Oke, silakan. Nah, visi-misinya pertama, visi dari Ajitro ini, beliau ingin menjadi lembaga dakwah dan pendidik Islam yang berbasis
pesantren. Ini isinya beliau. Dan terdepan, terpercaya dalam mencerahkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna membentuk agama, membentuk masyarakat Indonesia yang agamis, tegas, jujur. Nah di sini tegas, agamis, tegas sebagaimana kan beliau lembut, tapi kalau sudah menindak sesuatu sangat tegas. Ya, dirayu uang oleh pemerintah tidak tembus, dirayu oleh fasilitas tidak tembus, harus punya ijazah dan jawab. Nah, masyarakat Indonesia yang agamis, tegas, jujur dan mumpuni dalam keilmuan, berarti beliau itu jauh ke depan. Kita harus mengikuti zaman, tapi zaman itu dikendalikan oleh agama. Ya, jangan zaman yang mengendalikan agama. Terus yang kedua, misinya. Nah di sini mengembangkan dakwah dan pendidikan Islam secara menyeluruh berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Makanya pesantrennya kalau itu pesantren Quran Sunnah ya. Nah ini terutama beliau ini ya dalam melakukan mengamalkan 7 sunnah. Ya, 7 sunnah istimewa yang Rasulullah seperti tahajud. Nah beliau kalau tahajud itu sama baju baru dan baju yang bersih. Di sampingnya sudah ada apa? Kain kapan. Kalau kita melihat kain kapan, merinding. Kalau ini sengaja kain kapan, kan? Selalu kalau kemana-mana wasiat, takut terjadi apa-apa di jalan. Itu keistimewaan beliau ya. Terus tadabbur Al-Quran. Jadi sambil kadang-kadang sambil di bis tidur, tapi itu baca Al-Quran. Dan kadang-kadang dari rumah ke sini, ya satu surat, Masya luar biasa tadabbur Al-Quran beliau. Terus sholat berjamaah di masjid. Nah ini menyontohkan kepada kita, beliau sakit aja, infusnya di bawah. Kata dokter gimana ini? Nanti saya nggak tahu jawab. Kata Abi nama. Nanti dokter yang jawab. Takutlah dokter. Akhirnya infus di bawah masjid. Ini beliau luar biasa. Makanya dari berbagai macam segi beliau itu menjadi keteladanan masyarakat. Terus yang selanjutnya jaga sholat dua. Nah sholat dua sebelum kemana-mana, Pak, dua dulu. Selalu diingatkan. Dan ditelepon. Ya, kalau misalnya lagi di kantor ditelepon, Pak, udah dua belum? Rajin setiap saat. Jadi kita ya keduluin telepon atau keduluin doa. Jadi pengennya keduluin doa, gitu ditelepon, Pak, udah doa. Alhamdulillah. Tapi Pak belum, Abang doa dulu. Kerjaan nomor 2 Pak. Ya, akhirnya itu alhamdulillah sampai mau dimarahin GM, saya juga doa dulu. Mudah-mudahan tidak dimarahin. Akhirnya alhamdulillah. Terus yang selanjutnya sedekah. Nah, beliau itu selalu di kantongnya ada uang. Ya, bagi orang-orang yang tidak punya, lihat terus kasih. Kadang-kadang beli sesuatu, ya pura-pura nawar dulu, disuka, baru. Akhirnya, oh ya oke. Tawar masa 5.000, 500 ya. Nah, aduh susah. Akhirnya dikasihnya 20.000. Untuk pembelian itu beliau tuh Masya Allah luar biasa. Jadi di jalan kadang-kadangnya itu sangat menyayangi juga setiap orang. Ya. Terus nyantuni yatim. Nah memang selamanya dengan anak yatim misalnya. Kalau pulang dari mana-mana mampir dulu ke yatim. Ya dilusi semuanya, Masya Allah luar biasa. Terus sedekah. Nah ini sedekah tadi ya. Jadi selamanya murabbi kita itu ada uang. Makanya pengajian itu kalau ada undangan-undangan keluar kota, itu uangnya besar. Kenapa? Dia tidak mengharapkan orang yang ngasih. Makanya siapa yang biasanya kan kalau ustaz setelah ngaji kan ada orang yang kasih. Beliau jangan aja. Jadi nanti ajudannya ada yang ini uang. Saya lebih mudah. Ya karena kadang-kadang beliau lupa kali saya punya istri, sudah punya istri. Bang, itu sana. Ya sudah kalau sudah beliau yang minta, nggak bisa nolak. Setelah itu apa yang dia suruh? Bang, tuh lihat di laci. Kan uang itu kalau diterima kan pernah itu beliau masukin ke laci. Sampai di laci itu berapa? Bang, adiknya dapat berapa tuh uang? Coba lihat. Jadi ada di aku ini dia tidak ada total keseluruhannya. Masya Allah. Ya. Makanya dulu sering hitungin uang beliau. Ya, pada saat seminggu gitu kan dibuka terus hitung. Karena waktu itu ya
istilahnya masih ada waktu dia, kan belum keluar kota, ya, dalam kota itu. Terus menjaga wudhu. Nah, menjaga wudhu, beliau bisa 5 kali itu baru batal di airport di mana, insya Allah, makanya selalu terjaga. Makanya beliau gitu kalau pakai peci baru mau mendirikan ini jadi peci putih malu. Tapi kalau pakai jas kan, ya biasanya berlirik-lirik dulu. Tapi kalau dia pakai jas, karena sudah antum yang melihat saya, bukan saya yang melihat, tapi melihat. Masya Allah. Terus yang selanjutnya perbuatan istighfar. Gimana ya kesan bekerjanya istighfar. Saya itu juga. Nah, paling takut kalau ikut perbuatan istighfar. Ya, karena waktu itu masih belajar, nggak mungkin ikut, ya kan? Kalau belok, nah dilihat dia, Allah Akbar. Padahal beliau tuh ngebutnya hebat, ya, mengendarai kendaraan. Kalau ngebut, masalah ya. Nah, tapi takut kenapa? Kenapa? Begitu jadi samping, apa gitu? Saya nggak kelihatan kiri kanan. Masya Allah. Dan selanjutnya, misi ini meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia atau umat Islam melalui teknologi guna menciptakan generasi mendatang yang Islam. Jadi teknologi beliau suruh diikuti, tapi harus dikendalikan. Makanya satu-satunya ustaz yang coba HP ini, dia lagi tahu siapa jalan sendiri karena media pada waktu itu masih tradisional besar. Tapi beliau dari mulai muda itu sudah ya terekam semuanya. Jadi makanya kalau nanti menjadi museum perjalanan jika Ustaz Arif Nira semuanya lengkap, insya Allah nanti doanya. Dan selanjutnya menciptakan pola pengelolaan unit bisnis. Unit bisnis pun Islami yang memenuhi prinsip akuntabilitas. Nah, ke depan itu dicek mau itu tidak ada masalah, amanah dan berkehormatan dan kebajikan. Jadi segala sesuatu harus dipikir kebajikannya. Ya. Terus siap di audit. Makanya sekarang pelan-pelan kita set sistem. Terus yang selanjutnya menciptakan pola-pola kegiatan sosial keagamaan. Adapun tujuan daripada yang lebih mendidik pemuda-pemudi Indonesia yang menjadi kader-kader dakwah yang tangguh, mumpuni, tegas, istiqomah dalam pengembangan Quran dan Sunnah. Terus mendidik pemuda-pemudi di Indonesia untuk menjadi calon pemimpin yang berani, berjiwa bersih dan suci. Jadi beraninya itu ditambah sama berjiwa bersih dan mumpuni. Ya. Suci itu ya itulah. Coba kalau seorang presiden mau apa-apa bunuh-bunuh sama aturan dulu, masalah kain dulu, luar biasa itu. Mendidik pemuda-pemudi Indonesia untuk menjadi pribadi bersih. Nah, ini yang kita sama-sama, makanya diharapkan nanti seluruh guru ya yang ada di sini pada saat zikir sebulan sekali hadir, berada di tengah-tengah. Ya, karena akan melihat nanti bagaimana pribadi kita. Zikir itu kan ingat keluarga, ya, ingat anak yatim, semuanya. Makanya arti zikir itu ingat, mengingat Allah di setiap saat. Terus, nah di sini, inilah beliau yang jadi misi utama yaitu Allah harus merupakan tujuan utama. Makanya segala sesuatu karena Allah. Kata Murabi gini, apa yang kita punya kami sombong? Inna lillah, masya Allah, alhamdulillah, semua menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita sampaikan? Kita tidak punya apa-apa. Jabatan cuma punya pinjaman saja. Ya, itu yang Murabi. Terus yang kedua, Rasulullah teladannya berbicara dari hadis supaya kita mantap, ya kan? Berbicara dari ijma, berbicara dari qiyas. Ya. Itu Murabi segala sesuatu, dan Murabi itu kalau ada dia keraguan, yang telepon para senior, ya. Dewan Syariah ditunggu sama dia untuk ditanyakan. Terus dunia baginya majelis zikir. Jadi kemana-mana jiwa ruhnya zikir itu di mana-mana. Makanya kalau zikir melihat sampah diambil, tapi dia ingat. Melihat orang yang salah dikasih tahu dengan hormat, dengan akhlak.
Terus bicaranya dakwah. Nah, jadi kalau bicaranya dakwah itu gimana? Selalu mengingatkan sesuatu dari Allah. Nah itu Robi. Ya, hanya masya Allah. Napasnya tasbih. Dia, pas dia berpikir ya. Jadi ini semua beliau praktekkan, masya Allah. Matanya rahmat. Jadi kalau menatap sesuatu, ya dia mencari pahala. Ya. Terus telinganya terjaga, tidak sembarangan kuping. Jadi kalau kita istilahnya menceritakan orang lain, jangan kita pahin. Terus pikirannya baik sangka, jadi selalu kita baik sangka sama orang. Oh begini kan begini kan begini. Pada saat tidak seseorang tidak datang, dia bilang mungkin ada keperluan begitu, lupa kasih tahu. Oh ya oke. Jadi gitu. Terus hatinya doa. Nah di dalam hati selalu di samping tangannya bersedekah, kakinya melangkah kepada yang istilahnya berfaedah. Jadi segala sesuatu tidak melangkah untuk yang tidak. Dan beliau sangat berani pada saat ada tetangga yang main judi, beliau datang dia ingatkan dan suruh stop. Disuruh stop, besoknya dikasih duit. Akhirnya dia di stop betul. Ya. Jadi banyak yang beliau Islamkan orang dengan secara kelembutan. Pak Joni dulu, Joni Ahok orang pemilu, tapi Mas Baru, ya Baru bagaimana? Ayo bang kita sholat, ayo bang kita olahraga, diajak dulu olahraga, nggak mau apa-apa. Dan kata si Pak Joni kayak begitu, tolong pesan bubur. Akhirnya kalau mau kasih bubur, akhirnya di sana dia bilang, gue itu apa? Di sana. Akhirnya suatu saat dia ngaji ke masjid pakai itu dan nangis di depan masjid. Ini salah satu contoh. Ya, baik. Dan terus yang selanjutnya kekuatan silaturahim. Ya. Tangan dia sedekah, kakinya jihad, kekuatan silaturahim sangat kuat. Beliau sangat mencintai silaturahim kemana-mana karena dari silaturahim segala sesuatu terbuka. Terus kerinduannya syariat Islam, ya. Cita-citanya syuhada. Ingin sampai beliau datang pada waktu itu pengen berangkat ke Syria, cuma dilarang oleh ulama-ulama. Jangan, antum terus di sini. Terus kesibukannya asik memperbaiki diri. Nah, beliau kalau sesuatu dia PR, setelah itu makanya dia PR. Dan kita harus mau kangenin dia tuh, nggak ketemu sehari aja rasanya. Gimana ya? Itu. Jadi untuk itu inilah yang harus menjadi patokan bagi kita semua. Mana dengan adanya pemantapan ini supaya semuanya kita sopan, ya, kita memberikan pelayanan kepada semua umat, jamaah, santri pun itu adalah rakyat kita. Makanya bapak-bapak yang ngajarin atau ibu yang ngajarin Al-Quran dari asal masya Allah, mereka berkembang luar biasa. Untuk itu sekali lagi mari kita sama-sama ya misi dan visi menjadi ruh bagi Anda semua. Jadi kalau ikhlas, rasa capek itu mana? Hanya timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya 24 jam di sini tidak merasa capek. Bukan apa jadi itu mengingat kita tuh amarah kita tidak punya apa-apa. Coba kita telanjang di kaca, nggak usah pakai pakaian, gimana geli gitu, lihat. Tai mata, tahu, tai kok, tai hidung, begitu juga. Semuanya ada yang dibanggakan, karena kesyukuran dan kebijakan kita. Amal baik itu, karena itu akan membawa ruh harga dari orang anak ke tawaduan. Ya, warok tawadu itu yang dilaksanakan oleh Robi kita. Apa yang diucapkan itu apa yang dikerjakan, konsisten. Itu makanya sekali lagi sekilas ini mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Nanti secara rincinya oleh Bunda ini. Saya mohon maaf takut ada yang keliru atau salah. Ini saya kembalikan. Itu ingatan yang diri lain gitu. Yang ingat-ingat karena sangat cinta saya dengan Robi. Jadi ingat gitu. Ya, kalau suruh panjang mungkin habis waktu ya. Tapi ini sekilas saja.